belum izinnya sampai sana. Nah, satu hal, kita itu sangat kaya, subur. Bayangin aja, pasir aja kita treatment dengan ekosistem yang alami tadi bisa menghasilkan sekarang pada berbuah semua, pada berbunga, pada berbuah. Itu karena kekayaan. Jadi subur kan, mengembalikan kejayaan itu diawali dengan bagaimana kesadaran kita. Kesadaran kita untuk hidup itu, supaya hidup itu lebih berarti gitu loh. Bagaimana kita bisa membuat hidup itu lebih berarti? Mulailah dari diri sendiri, mulailah dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kecil, dan ya tadi mencintai alam di sekitar kita, tetap bersyukur apapun ada di hadapan kita. Saya punya lahan-lahan yang saya treatment itu semuanya lahan-lahan yang kritis, dikasih yang paling jelek semuanya. Jadi itu kelihatan signifikan ya perubahan itu. Iya, dari bayangkan pH-nya cuma 2 di Tanjung Pasir, sekarang rata-rata 6, ada yang 7. Itu selingkungan loh, lahan yang tidak di treatment aja bisa jadi pulih gitu loh. Berarti kalau yang sebenarnya kalau Ibu lihat sendiri ya, misalnya di Indonesia ini kan dulu seperti kita kenal mata pencaharian terbesar masyarakat Indonesia pada zaman dulu itu adalah petani. Agraris. Negara negara agraris. Iya. Dan seperti ini kita akhirnya mengimpor ketan atau kedelai atau kacang hijau, dan itu kalau menurut Ibu ini sebenarnya bisa dicegah atau bisa kita antisipasi sebenarnya. Nah, ini kan kita ini kan kita kalau saya sendiri kan nggak bisa, harus ada tim. Memang pekerjaan kita ini pekerjaan yang ya dianggap orang-orang yang sudah punya modal atau sudah berkecimpung di dunia agri ini kecil gitu. Tapi kita mulailah dengan yang kecil, dengan ketulusan, tanpa basa-basi juga. Kita tidak, motivasi kita memang ingin mengembalikan, membangun bangsa ini dengan memulai dari yang kecil. Kita juga memulai dengan mengajarkan anak-anak, generasi muda. Mungkin suatu hari ketemu dengan anak-anak asuh Mbak nanti di Cipanas ya. Saya senang dengan anak-anak kecil. Saya suka dengan anak-anak kecil karena anak-anak kecil ini adalah titipan Tuhan gitu loh. Untuk tidak serta-merta kita bisa merubah. Tapi satu hal, negara kita itu takdirnya, destininya adalah agraris. Bangsa yang di depan, Mbak, saya melihat bangsa yang punya pangan ke depannya itu akan menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang terkuat, dan menjadi bangsa yang paling ditakuti. Kenapa? Dunia sekarang sedang berteriak di beberapa tempat, di beberapa tempat mereka tidak bisa mengolah air lagi karena lahannya itu sudah terpapar dengan kimia. Sudah tidak lagi bisa mengendalikan hama penyakit. Mereka sudah tidak punya treatment, tapi mereka tidak punya teknologi ekosistem alam tadi yang kita punya tadi. Nah, kedepannya kita ini mau membuat dengan sekarang kan kerjasama dengan SIKIP, dengan Menko Kesra, kita akan membuat satu replikasi di Magelang, di mana lahan kritis yang sudah terpapar radioaktif, yang sekarang sudah pulih, petani-petaninya kita bina, kita bantu, dan kita ajarin mereka. Dari satu kawasan ini akan direplikasi ini ke seluruh Indonesia. Ini jadi percontohan. Jadi kita mau dengan bantuan juga, karena kalau kita juga punya hal yang baik, tanpa media yang baik bisa mengkomunikasikan, bisa share ini ke petani-petani yang lain, juga nggak bisa cepat berkembang. Nah, kita harapkan nanti di tahun 2012 ini kita 2 kali panen itu akan direkam dan disebarkan oleh media-media. Kita betul-betul butuh bantuan media-media ini untuk sharingkan teknologi apa yang sudah dibuat oleh petani ini. Kita pakai lokal. Petani juga petani yang marginal banget, mereka tidak punya lahan. Nah, kita akan lihat suatu hari petani garapan ini mereka akan punya modal sendiri. Nah, mereka akan punya lahan sendiri. Itu mimpinya EKD. Nah, dari petani-petani ini, mereka itu justru mengusung supaya, Bu, Ibu kan punya potensi. Jangan sampai potensi Ibu hilang.
ayo dong Bu, bikin suatu intuisi, bikinlah institut EKD, kami akan bantu Ibu. Petani, dari aspirasi petani. Dari Akhirnya saya ketemu dengan Pak Effendi dan Pak Handi, teman-teman saya di Jakarta, bertemu dengan Ibu Sikip, bertemu dengan Menko Kesra, dan bertemu dengan Mbak. Itulah jalan untuk mengembalikan tadi kejayaan agraris bangsa Indonesia. Tadi sampailah ke Kabari yang akan di-sharekan ke seluruh dunia. Jadi Indonesia akan menjadi lumbung pangan, memberi makan bangsa-bangsa. Itu mimpi saya. Tujuan saya adalah semua orang tidak lapar. Itu yang Ibu sebutkan dengan Indonesia Baru. Indonesia Baru. Itu yang back to basic Indonesia ya. Indonesia Baru. Ke destininya ya. Itu mimpi saya, cita-cita saya. Saya setiap kali jalan ke kota-kota besar, saya tuh nggak tahan lihat orang di bawah jembatan, di kereta api, di bis mereka berjubel. Yang dalam pikiran saya itu apa mereka nih sudah makan belum? Mereka ini makan satu hari berapa kali? Terus kalau mereka makan, apa yang mereka makan? Bagaimana mereka dapat penghasilan untuk mereka makan satu hari? Itu terus yang ada di pikiran saya. Nah, saya ini juga nggak tahan lihat orang sakit. Karena dulu kan saya sakit. Akhirnya saya racik lagi ramuan-ramuan ini saya lupa nyerita ini. Akhirnya saya racik ramuan-ramuan. Nah, setiap kali saya keliling Indonesia, saya juga di samping bantu petani-petani, saya cari orang sakit juga. Entah itu sakit fisik atau sakit jiwanya, saya benahin itunya. Nah, orang banyak sakit karena sakit pikirannya, sakit jiwa, terutama di Jakarta kan banyak orang sakit stres. Nah, saya bikin ramuan ini. Jadi di sini ada hormon, ada enzim, protein. Ini ramuan Dayak. Itu dari tanaman ya? Tanaman yang cerita saya waktu kecil itu. Jadi di samping tanaman juga saya buat untuk manusia. Jadi ya keisengan saya, kegilaan saya itu saya masukkan dalam satu ramuan ini. Nah, ramuan ini juga saya bikin dan tidak pakai mesin. Semuanya pakai tangan. Saya mencampur ramuan, memotongnya, jamnya jam berapa, saya aplikasi, saya menaruh ini lapisan demi lapisan dan nggak boleh diaduk. Karena itulah sejarah dan riwayat hidup saya. Karena dulu saya penasaran, Sungai Kasehan yang dalam dan warna airnya coklat itu kan karena dari akar-akaran kan. Saya sampai nyemplung, 2 kali saya nyemplung di Sungai Kahyang, padahal saya nggak bisa berenang karena penasaran tadi. Orang mati bagaimana sih, orang tenggelam bagaimana sih? Ternyata saya nggak mati-mati dan saya tidak tenggelam. Nah, itu yang saya pelajarin. Kemudian liku-likunya Sungai Kahyang, Kapuas, Barito itu juga yang saya pelajarin. Nah, bekerjanya material-material yang ada di dalam ramuan ini itu berdasarkan pengalaman saya. Pengalamannya hidup, karena saya sudah sering kali mau mati, kecelakaan di jalan raya sampai kaki saya lumpuh. Pernah Sampai yang mau dipotong kaki saya ini ada bekas lukanya di sini. Terus saya juga jatuh dari pohon berapa kali, kena tipes, kena cacar di usia saya 29 tahun sampai hancur semuanya muka saya rawat. Kemudian juga yang paling saya sedih itu tadi cerita saya ketika saya melihat ibu saya meninggal dengan sangat tragis, tidak ada obat untuk menawar racun. Ayah saya meninggal diagnosa dokter salah, dokter kasih obat kanker paru-paru, dibilang bapak saya TBC. Nah, ternyata setelah dicek berkali-kali diulang, terakhir dokter bilang tidak ada racun, tidak ada virus di dalam paru-paru. Ini akibat pasti orang tuamu pernah kecelakaan. Ternyata benar, dulu waktu dia masih berjuang, masih belum zaman penjajah. Bapak saya dulu ceritanya tentara. Kalau dia masih di tentara mungkin jadi jenderal beliau, tapi beliau lebih memilih jadi di pertanian. Kemudian saya melihat dokter salah diagnos, wah ayah saya menderita sekali waktu itu, disedot paru-parunya nggak ada cairan. Nah, yang ketiga, kematian teman saya satu kantor beberapa tahun yang lalu. Hari ini dia cerita sama saya, dia nasihatin saya, kamu nanti jadi orang besar ya, jangan sombong, jangan lupa sama Kalimantan, kamu harus tetap membangun Kalimantan. Karena saya dulu banyak undangan terus. Dia nasihatinnya, ternyata besoknya dia meninggal. Kenapa? Karena kena jantung.
gitu. Nah, mestinya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi begitu. Paling tidak ya memang kita pasti mati ya Mbak ya. Paling tidak ya kita menghadapinya itu dalam damai gitu loh. dalam suasana yang semua orang maut itu tidak merenggut secara paksa seperti itu begitu. Jadi saya buat ramuan ini juga bagaimana supaya orang bisa jaga stamina. Kemudian juga yang sakit cancer atau sakit apa bisa dibantu dengan cara ini ya. Bagi orang-orang yang punya uang sih mereka bisa berobat sampai ke luar negeri, tapi orang yang nggak punya daya apa-apa itu kita sering. Jadi memang ya kalau dipikir memang kan ada, kalau mereka untuk semua orang tidak kemampuan ekonominya tidak sama. Ya orang berobat misalnya sampai seperti ibu bilang ke luar negeri untuk cancer, untuk apa. Sementara kalau kita lihat sendiri kan ini ada Tuhan yang menciptakan alam ini kan penuh dengan apa kelebihan-kelebihan yang bisa dimanfaatkan, misalnya menjadi ramuan, itu bisa nilainya sama dengan antibiotika mungkin yang ya karena saya waktu kecil itu dulu kan disuruh dipaksa minum obat, saya nggak bisa menelan, tapi akhirnya lama-lama karena lihat dan mencium aromanya, walaupun itu obatan kimia, tapi baunya kan minimal kan pasti sama dengan herbal dan tanaman-tanamannya ada. Jadi waktu saya memetik daun-daunan, memetik umbi-umbian, memotong itu, saya perhatikan karena saya itu gitu ya. loh, kok warnanya sama ya seperti vitamin ini, kok seperti warnanya kuning seperti penisilin, kok ini seperti antibiotik ya yang dikasih. Karena saya selalu tanya ini obat apa, ini obat apa, ini vitamin apa. Almarhum ibu saya jelaskan gitu. Oh ternyata ya ini tanaman ikan. Karena Kalimantan itu kan banyak sekali herbal kan, yang unik-unik, yang lucu-lucu. Orang waktu orang lagi boomingnya mahkota apa itu yang merah-merah itu, rosella. Dulu itu mainan saya Mbak. Jadi rosella kita tuh tinggi banget. Jadi kakak saya itu kan yang perempuan itu tadi yang sekarang dia tinggal di Medan, dia tuh kan suruh saya pulang ke rumah, dia ambil pohon itu karena saya penakut dulu. Ini pohon setan katanya, kalau kamu nggak pulang, ayo pukul sama pohon ini, kamu nanti malam diganggu setan gitu, genderuwo besar sekali katanya. Takut saya itu, tapi aku pikir pasti ada penangkalnya, aku bilang kan waktu kecil, aku ambil daunnya sama buahnya ya, aku remas-remas gitu, aku lempar ke dia nih, aku tangkal ini semua. Nah mainan-mainan waktu kecil itu yang aku iniin lagi, aku pakai lagi, aku hidupkan lagi. Oh ternyata begini ya, oh ternyata waktu orang-orang tua, ya saya ini kan keliling Indonesia, jadi saya lihat suka iseng tuh selalu ke dapur. Dapur itu adalah cermin dari satu rumah tangga menurut saya. Tapi saya paling sedih ya, waktu saya masuk ke pedalaman Kalimantan Tengah, di rumah betang yang panjang, saya ke dapur, saya buka tudung, tahu nggak dia, saya nangis. Saya nangis kenapa? Karena di meja itu dihidangkan Indomie Mbak sama sarden. Jadi anak-anak sekolah itu tidak sarapan, dikasih uang jajan. Nah nanti pulang sekolah, anak-anak tuh menunya mie sama sarden. Selalu setiap hari begitu. Nah waktu-waktu tertentu saja mereka makan ikan atau dimakan daging ayam atau apa gitu. Nah terus saya satu hari saya bilang, pantesan ya orang-orang Dayak ini banyak yang bodoh, bilang. Anak-anaknya dikasih makan sarden, dikasih makan Indomie, masa di pelosok ada Indomie? Bilang kayak gitu. Aku tuh ngomong kayak gitu loh. Seperti aku ngomong kayak gitu. Spontan. Kepemberdayaan perempuan kan waktu diundang seminar. Pantesan kita ini nggak jadi apa-apa. Aku bilang banyak kalau anak-anak bodoh, prestasinya nggak ada, nggak seperti anak-anak dulu, zaman dulu kan. Generasinya orang tua saya itu kan ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi ini. Sekarang yang jadi gubernur, jadi bupati, anggota dewan aja banyak orang luar. Aku bilang mana orang Dayak? Kenapa? Ininya dikasih mie, dikasih ini. Padahal ya Mbak, kita buka jendela Uangnya itu banyak sekali pakis-pakis, banyak sekali umbut-umbut rotan, banyak sekali ikan-ikan. Kenapa nggak diambil itu kan? Lahan luas, kenapa nggak tanam tomat? Kenapa nggak tanam sayur? Aku bilang gitu. Ayo ubah kita. Mari kita maju, mari kita bangkit. Orang Dayak harus bangun. Ini contohnya saya, aku bilang kayak gitu.
Wah, itu saya paling nggak disukai loh di sana. Kenapa? Karena saya ngomongnya frontal. Tapi ya itu saya nggak peduli, saya tidak Basa-basi. kepedulian saya itu di situ, kerasnya saya di situ. Tapi jangan salah, aku bilang suatu hari Palangkaraya akan tinggal nama, nggak ada lagi Palangkaraya. Kenapa? Lihat aja generasi bapak-bapak kita usia 40-30